Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita senantiasa panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat serta taufiknya semata. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai akhir perjalanan kita Allah tetapkan kesehatan, keberkahan, keselamatan, sehingga kita dapat melaksanakan setiap agenda program, terutama nanti puncaknya adalah pelaksanaan ibadah umroh kita secara optimal dan sempurna insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas nilai petunjuk ajarannya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, jamaah umrah Al-Karimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan dan optimalkan ya waktu demi waktu ketika kita dikaruniakan oleh Allah keberkahan ya, keberkahan waktu kita berada di bulan Sya'ban ya. Ini adalah waktu yang sangat-sangat istimewa di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal-amal kita langsung dilaporkan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga bagian dari bentuk kita ya, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dapat melaksanakan umroh di bulan Sya'ban ini. Dan bulan Sya'ban ini adalah bulan persiapan ya. Bulan di mana kita mengantarkan untuk menjemput bulan suci Ramadan. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau mengawali mengantarkan bulan suci Ramadan ini dengan peningkatan amal-amal ketaatan beliau Sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu ini adalah sebuah keistimewaan ya bagi kita bersama ketika mendapatkan dukungan ya yang begitu luar biasa. Kita ketika berada di tanah suci seperti ini, iman kita meningkat ya. Alhamdulillah ya, kita ringan untuk melaksanakan seluruh amal ibadah ya. Kita biasanya kalau di tanah air jarang-jarang kita sebelum azan sudah datang. Nah, kita setengah jam sudah datang, bahkan mungkin ada yang 1 jam ya, bahkan menyambung antara sholat ke sholat ya. Ini semua adalah limpahan kenikmatan Allah di mana energi kekuatan iman sebagaimana yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa iman itu akan kembali kepada sumbernya ya. Kepada sumbernya seperti ular kembali kepada lubangnya. Dan kita merasakan itu betul. Ini mukjizat bagi kita bersama. Alhamdulillah ya, kita malam ya sudah bisa sholat malam, baca Quran juga kita tingkatkan. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kita optimalkan 8 hari di kota Madinah ini ya dengan amalan-amalan utama ya. Ketika Allah karuniakan kepada kita keberkahan ya waktu ini, jadi keberkahan tempat ya, sehingga kita mendapatkan lipat ganda amal-amal yang sangat utama ya. Mudah-mudahan insya Allah kita berharap dan banyak-banyak kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di bulan Ramadan puncak amalan kita, Allah karuniakan kita keringanan. Jadi ini sebagai sebuah pembiasaan bagi kita. Orang yang memulai maka dia akan lebih optimal ya dibanding orang yang terlambat mengawali ya. Nah, Ramadan ini nanti kan puncaknya ya. Maka Nabi peningkatannya itu luar biasa dengan berbagai macam amal ketaatan. Nah, kita mendapatkan karunia ini mesti harus kita betul-betul optimalkan bagaimana agar Ramadan tahun ini kita harus lebih berbeda, lebih istimewa ya,
Nah, ini kita antarkan di bulan Sya'ban, dan 8 hari kita bersama di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bertetangga dengan beliau. Kita melihat ya berbagai macam tanda-tanda, bukti-bukti ya keimanan, kebenaran ya. Ini seluruhnya adalah nikmat yang Allah karuniakan untuk semakin mengokohkan kebenaran di dalam hati kita, menancapkan nilai-nilai ya, istiqomah ya. Mudah-mudahan kita bawa sampai mati insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Insyaallah nanti kita optimalkan. Jadi setiap harinya mesti ada kita gunakan untuk kumpul bersama seperti ini. Jadi sayang kita bersama hampir 13 hari, lalu kita hanya mungkin program ya secara umumnya. Insya Allah ini bagian dari kita untuk saling menguatkan. Karena manusia Bapak Ibu sekalian, tetap saja ya kita ini bisa mengalami kelemahan. Kita ini bisa mengalami yang namanya kefuturan ya, lemah. Nah, inilah yang perlu kebersamaan seperti ini yang akan menjaga kualitas iman kita, menjaga kualitas amal soleh kita ya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih ketika kita dikumpulkan dengan satu niat. Nah, dari rumah, dari tanah air ya, kita sama-sama beribu-ribu kilometer kita tempuh, bahkan biaya yang tidak kecil adalah semata-mata untuk kita melaksanakan ibadah ini, ibadah umrah. Jadi, maka jangan sampai kemudian kita tidak mendapatkan nilai yang sempurna. Kita tidak mendapatkan sebuah balasan amal yang sangat luar biasa. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan ya kepada orang-orang yang berhaji maupun juga berumrah ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam jaminan-jaminan ya, yang patut untuk senantiasa kita hadirkan. Allah jaminkan ampunan, Allah jaminkan surganya, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan setiap langkah kita, dari mulai kita berangkat dari rumah ini sampai perjalanan kita pergi, karena kita seorang mujahid, satu kaki diangkat insya Allah akan menjadi mengangkat derajat. Satu kaki kita turunkan, ini akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kita ini kalau menghitung tidak mampu untuk menghitungnya, jutaan kilometer ya, dari kampung kita, dari tempat kita sampai ke tempat yang sangat-sangat jauh ini ya. Jadi tentu merupakan anugerah bagi kita bersama, agar jangan sampai kita kemudian Bapak Ibu sekalian kehilangan momentum ini. Oleh karenanya setiap hari, apakah nanti kita sepakati di sore hari atau di pagi hari, nanti lihat situasinya. Sepertinya tadi saya lihat di pelataran pagi-pagi aja cukup banyak juga halakoh ya, cukup bagus juga suasananya, kita nggak terlalu panas kan. Ini cuacanya tadi pagi saya lihat itu 19 derajat seperti kita di kamar ya, di luar seperti di kamar 19 derajat. Saya bandingkan dengan di Pontianak 33 saya kan HP-nya 2 itu kan, satu 19 derajat, sini 33 derajat ya. Saya kira ini bulan Maret biasanya sudah mulai cukup panas ya, ternyata di luar dugaan kita malah cuaca cukup dingin ya. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu udah siap sebelum hujan ya bawa jaket semuanya. Oleh karenanya mudah-mudahan insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa luruskan. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan gak sampuk ini suaranya ya. Ya, saya hanya ingin mengingatkan dan kita terus ya menancapkan tekad ya, bahwa umroh, haji ya, ini sesungguhnya adalah miniatur kehidupan kita. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan prosesi umroh dan haji sesungguhnya adalah gambaran kecil. Kita berusaha untuk melihat kembali secara real. Nah, kita belajar kembali bagaimana seharusnya hidup ini kita jalani. Bapak Ibu sekalian, yang namanya hidup ini kan dinamis ya, naik dan turun ya. Begitulah kehidupan ini. Kadang kita ini bisa berada pada puncak ya keimanan kita, tapi juga kadang kita bisa berada di bawah garis ya minimal ya dari seorang muslim. Begitulah kenyataan. Allah pun juga tidak mencela. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengingkari bahwa kita ini manusia yang lemah.
Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kelemahan. Mudah sekali kita ini terikut. Mudah sekali kita ini tertarik ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat kasih sayangnya memberikan kepada kita Bapak Ibu sekalian, momen-momen tertentu. Jadi kadang momen itu berupa waktu. Ada hari Jumat. Ya. Kadang bulan seperti bulan Ramadan, ada Ashhurul Hurum ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Ramadan yang akan kita songsong. Ini semuanya dapat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada juga yang karena tempat. Jadi tempat dan juga waktu. Ini yang luar biasa. Maka ketika orang di musim haji, dan kita berharap insya Allah ketika umrah kita ini di bulan Sya'ban ini, di malam jadi laporan tahunan kita, mudah-mudahan penutup dari laporan tahunan kita ketika kita laksanakan dengan amal soleh, insya Allah husnul khotimah. Jadi karena apa? Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung penutupnya. Maka mengapa Nabi itu peningkatan di bulan Sya'ban ini tinggi? Salah satu hikmahnya adalah itu. Karena beliau mengajar dan mencontohkan kepada kita. Kalau ada kurang-kurang selama 11 bulan yang lalu, atau ada cacat, ada celah, maka mudah-mudahan tertutup di bulan Sya'ban ini. Jadi para ulama bahkan mereka mengatakan Sya'ban itu adalah akhir tahun keimanan, akhir tahun catatan iman kita, dan Ramadan itu semacam awal tahun catatan amal kita. Nah, ini yang kita patut syukuri ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjalani ibadah haji atau umroh ya, ini sesungguhnya kita sedang diluruskan kembali. Ibarat kalau mungkin kita naik motor atau naik mobil ya, sudah ada underdealnya yang sudah mulai kropos ya, atau mulai lemah, atau kita ini sudah mulai melenceng, mulai belok, jadi nggak sesuai dengan arah tujuan kita. Maka kita datang, maka disebut dengan al-hajju, itu artinya al-qasdu. Jadi al-qasdu artinya apa? Kita bersengaja, berkehendak untuk datang ke tanah suci ini. Dan ternyata untuk apa? Salah satunya Bapak Ibu sekalian, kita ini sedang meluruskan hati kita. Maka sebenarnya kita ini kan perjalanan hati, perjalanan spiritual. Jadi bahwa kehidupan ini semacam kita ini berjalan menuju Allah. Kita semuanya kan pasti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya pasti datang ke sana. Cuma kadang-kadang kita ini suka melenceng ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nah, ketika kita datang langsung ke Ka'bah, kita diperlihatkan oleh Allah, kita punya niat dan tekadnya. Nah, ini yang membedakannya. Sehingga ketika kemudian kita sertai niat kuat kita, tidak mungkin Bapak Ibu sekalian kita sampai di sini tanpa niat ini. Niat dah jauh-jauh hari. Orang yang hanya berniat dan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, yang mereka sedia untuk datang ke tempat ini jauh-jauh hari. Kalau orang tidak punya iman, ya Masya Allah, mereka akan berpikir mungkin 1000 kali ya, apa kita dapatkan di sini, subhanallah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala kokohkan keimanan kita, kita datang betul-betul dalam rangka karena Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita ketika datang ke tanah suci ini semacam mencas kembali. Jadi agar tujuan kita ini jelas, sebagaimana yang kita baca setiap kali sholat ya Bapak Ibu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini ucapan. Nah, karenanya kita ini langsung laksanakan. Kita datang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya salah satu di antara rukun utamanya itu kan nanti pada tanggal 23 nanti ya, kita laksanakan ibadah umroh. Kita awali dengan niat yang kuat. Bahkan niatnya itu kita ucapkan dengan suara labbaik Allahumma umrotan. Kita sertai dengan sebuah aktivitas nyata. Kita keluarkan, bahkan kita tanggalkan semua pakaian-pakaian kebesaran kita ya. Pakaian berjahit kita tidak boleh. Kita seluruhnya betul-betul mengenakan miniatur kehidupan ini melalui simbol menggunakan kain
ihram, semuanya sama. Tidak pejabat, tidak rakyat biasa. Tidak mungkin orang yang sangat terkenal, mungkin dia public figure, artis, ke siapapun orang terkenal. Sama ketika datang ke sini, memang kita tanggalkan semua itu. Jadi kita semata-mata menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang hamba. Itulah jati diri kita. Kita datang dalam keadaan telanjang, dan kita pun juga nanti akan kembali dalam keadaan telanjang. Sedikit pun tidak ada satupun sehelai kain yang menutup kita, kecuali kain kafan nanti. Nah, itulah pakaian kita bersama. Makanya kita diingatkan sekali ketika kita nanti melaksanakan ibadah umroh, ingat bahwasanya inilah makna sesungguhnya seorang hamba. Sambil kita sertai dengan ucapan-ucapan yang sangat kuat, disunahkan nanti semenjak dari nanti kita beralih ya sampai ke Mekah, kita untuk melantunkan dengan suara labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini akan sangat memberikan pengaruhnya. Karenanya ini perlu kita landasi dengan kesadaran. Jadi, ilmu ini yang insya Allah mudah-mudahan akan terus memastikan kita ini dalam kebaikan ya. Jadi karena Bapak Ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita amal apapun, ibadah apapun, bukan tanpa sebuah maksud dan tujuan. Semua di balik apa yang kita laksanakan atau diperintahkan, di sana ada hikmah. Yang kita tahu, yang kita tidak tahu, yang kita sadari atau yang tidak kita sadari. Makanya ini akan lebih kuat sekali kalau saat kita melaksanakan setiap ibadah itu dilandasi oleh sebuah kesadaran. Jadi kesadaran bahwa ternyata ketika nanti kita menggunakan kain ihram, kita melafalkan talbiyah, bukan sekedar kata-kata, bukan saja kita sekedar simbolik dengan menggunakan kain ihram, tapi di sana ada pesan-pesan utama. Nah, ini yang kita sebut dengan spiritualitasnya. Ada makna di balik itu. Karenanya Allah akan celah ya Bapak Ibu, kalau kita ini sholat, misalkan di surat Al-Ma'un ya, surat Al-Ma'un ini kan orang sholat masih dicela oleh Allah. Celaka, fawailul lil musallin. Celaka itu orang sholat. Siapa orang yang sholatnya celaka? Ternyata salah satunya yang pelit, tidak mau berbagi, nggak peduli dengan sesama anak yatim, nggak mau beri makan fakir miskin, wayam naunal maun, yaitu kita nggak mau memberikan pinjaman barang yang remeh-temeh saja nggak mau. Nah, itu kan sebenarnya arti sholat kita. Nah, kalau orang sholatnya itu tidak mampu mengasah hati, peduli dengan sesama, maka sholat orang yang seperti ini celaka. Nah, dia sholat jungkir balik sampai 60 tahun, tapi dia nggak tahu untuk apa sholatnya itu. Nah, jangan sampai kita pun melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, tidak dapat apa-apa. Ada nilai spiritualnya. Salah satunya adalah membangun kesadaran kembali. Ini yang saya ingin fokuskan ya. Di termin pertama ini, ketika nanti kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, kita betul-betul diingatkan oleh Allah bahwasanya kita ini seluruhnya adalah hambanya. Sebagaimana seluruh pakaian makhluk yang ada di alam semesta ini, seluruhnya adalah hamba Allah. Jadi alam semesta ini termasuklah kita. Cuma kita Bapak Ibu yang diberikan amanah, yang diuji ya. Dulu pernah ditawarkan, langit ditawarkan, bumi ditawarkan, gunung ditawarkan. Di surat Al-Ahzab ayat 72 itu kan kami tawarkan tanggung jawab untuk menerima tugas ibadah ini. Jadi kepada langit, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal, kami tawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung untuk menerima amanah dan tanggung jawab dalam ibadah ini. Tapi seluruhnya merasa takut. Nah, kitalah manusia yang kemudian sedia untuk menerima itu. Nah, kadang-kadang manusia ini itu tadi mudah tergeser ya. Tapi fitrah kita ini sebenarnya baik. Nabi itu sebutkan kan, al khairu adatun, kebaikan itu sebenarnya kebiasaan.
Wasyarru lujajatun. Sedang keburukan itu sesungguhnya adalah percikan. Ada yang nyulut, jadi ada yang menarik. Kalau kita ini tidak ada yang narik yang nggak betul, insya Allah kita ini akan tetap dalam fitrah kesucian kita. Jadi, makanya bayi yang lahir itu dalam keadaan bersih, suci, fitrahnya itu cenderung dengan kebaikan. Cuma kadang lingkungan, kata Nabi, orang tuanya. Orang tuanya yang bisa membuat dia baik atau bisa juga membelokkan kepada keburukan. Nah, inilah kadang-kadang pentingnya kita perlu waktu-waktu tertentu duduk bersama. Alhamdulillah kita bukan lagi duduk bersamanya, pergi bersama. Lalu kemudian dengan niat bersama ya. Nah, ini yang memberikan efek yang mudah-mudahan sangat efektif ya. Sangat efektif dalam kehidupan kita, agar mudah-mudahan sebagaimana yang kita komitmenkan nanti. Jadi kita memenuhi panggilan Allah. Maka ini adalah pembiasaan agar nanti dalam kehidupan sehari-hari kalau kita niatkan ini ternyata ringan ya. Jadi segala sesuatu itu kalau dilandasi niat, Allah mudahkan. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Bahkan kemurahan Allah Bapak Ibu, kita ini niat saja langsung mendapatkan amal sempurna kalau kita tidak mampu melaksanakannya. Karena uzur, malam kita sebelum tidur niat, ya Allah nanti malam saya bangun malam, tiba-tiba tertidur sampai subuh, insya Allah kata Nabi kita sudah mendapatkan itu nilainya. Jadi nilai malam itu. Masa tiap malam nanti tertidur terus? Tapi kan kalau selalu kita pasang, lama-lama nanti menjadi kebiasaan. Tapi kita diingatkan segala sesuatu itu awalnya adalah niat, kan begitu kan? Innamal a'malu bin niat. Amal itu seluruhnya dimulai dari niat. Nah, ini yang penting bagi kita untuk terus mengokohkannya dalam kehidupan kita ini. Prinsip bahwa kita mudah-mudahan senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang ciri dan pakaian utamanya kita berusaha untuk memenuhi. Jadi seruannya kita berusaha untuk menghadirkan petunjuk-petunjuknya dalam kehidupan. Nah, sebagaimana komitmen yang akan kita terus perbaharui, labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi ya Allah panggilanmu, aku penuhi ya Allah panggilanmu. Nah, itu yang memberikan sebuah kekuatan bagi kita yang harus kita hadirkan, bahwa ini pembiasaan kembali. Beberapa saat dari semenjak kita dari mikot nanti sampai kita tahallul, itu pembiasaan untuk mengikat janji bahwasanya ya Allah kami akan terus berusaha untuk senantiasa istiqomah di atas petunjuk-Mu. Nah, kita berusaha. Nah, usaha ini yang penting. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, bukan biasanya ya, tetap saja tabiat manusia itu akan bisa juga jatuh. Namun Allah sayang kepada kita. Setiap kali kita salah, setiap kali kita mungkin berbuat dosa, asal kita ingat, kita istighfar, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ketika kita melaksanakan ibadah umrah seperti ini, Rasul jaminkan, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Satu umrah ke umrah berikutnya ini akan menjadi kifarat yang terjadi, dosa yang terjadi di antara keduanya. Jadi kalau terakhir saya umrah 2019, ini alhamdulillah dikaruniakan umrah 2022. Menurut janji Nabi ini, kalau kita mendapatkan ada dosa, pastinya banyak dosa. Jadi pastinya banyak dosa kita. Antara 4 tahun terakhir ini, apa saja dosa kita? Maka ini yang kita hadirkan, kita evaluasi, kita muhasabai selama kepergian kita. Allah berkenan untuk mencuci kembali. Bahkan bukan saja mencuci, kayaumi waladathu ummuhu. Kita lah seperti orang yang baru lahir itu. Bayi baru lahir. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mudah-mudahan alhamdulillah kita hati ketika iman optimal seperti saat ini ya Bapak Ibu sekalian, lebih peka, lebih sensitif ya. Kita mendengar, bahkan bukan lagi kita dengar azannya, kita mengintai udah masuk jam berapa ini hari ini, waktu sholat kita ya. Waktu sholat kita, penjadwalan waktu kita ini luar biasa.
Alhamdulillah kita sementara waktu kan dibebas tugaskan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, pakai cuti kita kan dari pekerjaan kita masing-masing. Nah, inilah kita fokuskan semata-mata mudah-mudahan akan mengisi kembali ya energi-energi kita sehingga kita menjadi hamba-hamba yang seimbang dalam kehidupan kita ini. Dunia memang boleh tidak kemudian kita hindari. Akhirat memang itu yang kita tuju. Tapi jangan sampai kemudian kehidupan dunia ini yang mengalihkan. Nah, ini yang kita takutkan kan dari tujuan utama. Nah, karenanya kita selalu diingatkan keseimbangan. Bahwa dalam hidup nanti seperti itulah. Orang tawaf nanti Bapak Ibu sekalian, itu miniatur kehidupan juga. Kita tawaf ini kan berjalan seperti putaran dalam hidup. Hidup ini kan roda kan. Nah, ketika kita sedang berjalan, pengennya kita lempeng lurus, tapi tidak bisa. Saat kita tawaf nanti kadang ditabrak orang, kadang didosok orang, kadang kita dipotong orang dari tengah. Kita berusaha untuk pegang. Ini biasanya begitu. Jadi, begitulah kehidupan ini. Maunya kita lurus, tapi geser kanan, diombang-ambingkan. Begitulah hidup ini. Tapi yang terpenting adalah jadikan Ka'bah itu sebagai poros dalam kehidupan kita. Nah, itu yang penting. Yang penting kita ini, ya, Ka'bah jangan sampai kemudian mulai melenceng. Nah, kalau Ka'bahnya ini sudah mulai melenceng, hancur ya Bapak Ibu. Ya, kalau sudah mau kita rubah Ka'bah, kiblatnya di dalam hati kita ini, khawatir seperti Raja Abrohah nanti. Dia berusaha untuk memindahkan Ka'bah, Allah hancurkan. Nah, kalau sampai kemudian hati kita ini kiblatnya bukan lagi Allah, nah ini yang khawatir akan menghancurkan kehidupan kita. Maka Allah menjamin dalam surat Al-Anfal ya, ya ayyuhalladzina amanustajibu lillahi walir rasul, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah ya ketika Allah menyeru, penuhilah ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Kenapa ya Allah? Idza da'akum lima yuhyikum. Sebab seruan kalian ketika kita ini memenuhi seruan dan petunjuk Allah yang akan menghidupkan kalian. Lima yuhyikum. Jadi kehidupan ini ternyata berawal, bersumber ketika kita selalu istiqomah di atas petunjuknya. Maka Bapak Ibu, kuncinya di situ. Selama kita dalam hidup, pegangan kita kuat, iman kita jaga, istiqomah kita dalam hidup, Allah jamin selamat dunia akhirat. Ya, selamat dunia akhirat. Ini yang menjadi ya istilahnya tujuan kita bersama ya. Hidup ihdinas siratal mustaqim. Ini di atas nilai petunjuk ini ya. Sebab inilah yang menjadi target kita utama, yang mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah melalui ibadah umroh yang kita laksanakan ini, Allah tanamkan kekuatan iman ya, karena disinilah kita sedang kembali memperbaharui ya iman kita ketika berhimpun seluruh kekuatan energinya. Jadi kalau baterai kita ini Bapak Ibu dicas ya, nah kita iman kita ini dicasnya di pelaksanaan ibadah umroh ini dan terasa. Maka mudah-mudahan ini yang akan memberikan efek, dampak dan kekuatan ya bagi kita, sehingga lahirnya kembali kehidupan hati yang akan menjaga keseimbangan kita ya dalam kehidupan kita sehari-hari setelah nanti kita melaksanakan ibadah umroh. Baik Bapak Ibu sekalian, ini pesan-pesan yang mungkin singkat ya bagi kita bersama dalam rangka mudah-mudahan terus mengatur, mengelola hati-hati kita agar senantiasa diberikan kekuatan dan keikhlasan. Insyaallah nanti saya akan selalu mengingatkan ya, apakah nanti kita mengingatkan manasiknya, terutama menjelang nanti kita keberangkatan, kita akan ulangi kembali dan kita akan langsung praktekkan yang beberapa yang kita belum sempat praktek kita ya Bapak kemarin. Nanti akan kita berikan segmen waktu. Nanti kita coba cari waktu yang lebih efektif ya. Saya lihat tadi karena di sana ada banyak halaqah pagi, sepertinya pagi juga cukup bagus juga itu ya. Pagi jam 9. Tapi yang jelas nanti waktu yang kosong ya. Besok Jumat kita optimalkan ya untuk sholat Jumat ya. Karena memang waktu yang utama. Kapan lagi kita akan
pengen dapat Jumatan, dapat onta ya. Dapat onta ya. Kan Nabi SAW sebutkan, barang siapa yang datangnya lebih awal, dia dapat onta. Waktu yang kedua dapat sapi. Waktu yang ketiga dapat kambing. Waktu yang keempat kita dapat ayam. Nabi sebutkan waktu menjelang khotib mau naik mimbar dapat telur, Pak. Dapat telur ya. Artinya Jumat mari kita optimalkan. 1 kali Jumat kita ketemu di Madinah insyaallah. Kemudian 1 kali Jumat kita akan ketemu di Mekah ya. Maka mudah-mudahan makanya besok kita kosongkan, khususkan memang untuk kita melaksanakan sholat Jumat. Dan malam Jumat ini Bapak Ibu sekalian, ini bertepatan juga dengan malam nisfu Sya'ban. Jadi dalam hadis yang insya Allah dihasankan oleh Al-Albani disebutkan Allah memandang hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban ini dengan pandangan rahmat dan ampunan. Ya, maka apa yang perlu kita lakukan? Istimewakan malam hari ini dengan ibadah. Jadi kita niatkan, mudah-mudahan kita bisa lebih awal bangun untuk melaksanakan beberapa rakaat. Ya, beberapa rakaat sholatnya. Kita di sini biasanya memang kalau di hari-hari biasa, jadi kita jam 2 sudah buka ya Bapak Ibu. Tapi karena kita mungkin masih new normal ini, jam 4 baru dibuka masih. Jadi jam 4 baru dibuka ya, sehingga insya Allah masih cukup waktu jam 4 sampai jam 5 ya. Dan perlu juga kami ingatkan juga tetap menjaga stamina ya Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai nanti kita forsir. Jadi istirahat, makan cukup, minum cukup, kemudian tidurnya juga cukup ya. Karena kita nanti ada ibadah yang utama dulu nih. Ini ibadah pengantar ini semuanya nih. Ibadah utama nanti adalah di pelaksanaan ibadah umroh kita. Jangan sampai setelah 8 hari malah kita sakit. Kita sakit ya. Wah, ini kita mengejar yang wajibnya nanti kan umroh ini. Nah, oleh karenanya misalkan jam 4 dah kita tidur lebih awal, gak apa-apa. Jadi kita tidur mungkin jam 10, jam 11, kita jam 3, setengah 4 sudah bangun, siap-siap bisa mandi. Jam 4 sedang lah itu 1 jam kita laksanakan untuk sholat yang Allah bukakan bagi kita. Insya Allah itu sangat ini ya. Jadi jangan sampai nanti jam 2 sudah bangun, takut nanti ya, khawatir ya badan kita nanti nggak mampu ya, sehingga pas saatnya kita umroh malah tidak optimal ya. Oleh karenanya insya Allah nih saling kita menjaga stamina kita. Terutama saya kalau sudah di tanah haram seperti ini, saya minumnya selalu air zam-zam. Saya bawa 2 botol di kamar, zam-zam terus saya jadi minumnya. Mudah-mudahan mumpung kita gratis. Saya kemarin beli segini Bu, saya pas kebetulan di Pontianak agak demam ya, saya beli segini 80.000 di Pontianak. Di sini kita alhamdulillah bisa sepuas kita untuk bisa mengambil. Nah, ini kita manfaatkan. Dan ketika kita minum air zam-zam Ibu sekalian, kata Nabi 5 syuribalahu, ingat sertai niat. Air zam-zam itu tergantung niat kita. Maka niatkan apa saja kebaikan akhirat dan dunia kita. Apa saja kehendak kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minumnya. Jangan lupa untuk menyertai niat. Yang mungkin mau ibadah haji, Masya Allah ini Pak Yayan ya, 2030 kan. Mudah-mudahan nanti dengan niat ditambah kuotanya sehingga bisa haji lebih cepat ya. Alhamdulillah. Pak Mustafa 2024 jatahnya Pak ya. Mudah-mudahan disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, sehingga nanti insya Allah bisa bertemu. Pak Tri juga ini banyak ya, jamaah-jamaah yang belum berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Kita mohonkan kepada Allah secara khusus. Kita niatkan untuk kebaikan orang tua kita. Dan Bapak Ibu sekalian, tolong setiap kali kita ibadah, apakah sholat, baca Quran, apakah kita ini doa ya, atau kita zikir, niatkan untuk orang tua kita. Kenapa? Karena kita ini adalah hasil usaha mereka. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa al-waladu min kasbi abihi, bahwasanya anak itu dari usaha orang tuanya. Maka setiap dari usaha orang tua kita ini dapat. Jadi dapat ya. Maka niatkan ketika kita pergi ke masjid,
Jadi untuk sisipkan dalam hati, mudah-mudahan mama kita, bapak kita, ya, insya Allah Allah angkat derajatnya. Jadi hadisnya sahih ya Bapak Ibu sekalian, dalam hadis Bukhari ada orang tua yang diangkat ya derajatnya sampai dia ini merasa nggak punya amal. Bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, gerangan apa ya Allah yang terjadi? Aku nggak merasa punya amal. Anakmu mengirimkan amal untukmu. Nah, anakmu mengirimkan doa untukmu. Anakmu membacakan istighfar untuk mereka. Nah, ini mari kita niatkan selalu untuk kebaikan-kebaikan ya orang tua kita yang sudah diwafatkan. Mudah-mudahan insya Allah mereka dirahmati, dilapangkan kuburnya, diampunkan dosa-dosanya sehingga kita menjadi anak-anak yang birrul walidain. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, saya 1 jam saja ya, tadi kita mulai 4:30 lewat ya, 45 menit lah, nggak sampai 45 menit. Mudah-mudahan ada nilai manfaatnya. Insya Allah nanti kita gunakan untuk koordinasi, ada hal-hal yang mungkin perlu kita koordinasikan ya, terkait dengan program umroh kita ini. Insya Allah saya tutup sementara karena saya live-kan ini di Facebook untuk manfaat ya bagi kaum muslimin dan muslimat yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.